Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alam kubur ialah tempat peristirahatan akhir bagi manusia ketika sudah meninggal. Sudah terbayang betapa sempitnya, sumpek dan tidak ada penerangan apapun di alam kubur kecuali dengan amal perbuatan soleh. Dalam Islam diyakini bahwa ada beberapa amalan-amalan yang bisa dilakukan manusia ketika masih hidup guna bekal penerang di alam kubur nanti. Yang dimaksud menjadi penerang di alam kubur yaitu si mayit ketika sudah berada di dalam kubur akan mendapat balasan-balasan baik atas amal baik yang pernah dilakukannya di dunia, dan baginya akan terhindar dari siksa kubur. Karena esensinya setiap amal yang dilakukan manusia selama hidupnya, walaupun sebesar biji zarrah, entah itu amal baik ataupun buruk, pasti akan kembali kepada yang mengerjakannya. Lantas apa sajakah amalan-amalan tersebut? Berikut 13 amalan yang akan menerangi di alam kubur. Yang pertama, mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya adalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan sholat kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga menjadi amalan yang pertama ditanya di akhirat kelak. Yang kedua, perbanyak sedekah. Sedekah merupakan amalan yang terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Sedekah akan mengalir dalam bentuk balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur nanti. Yang ketiga, doa anak soleh. Dalam hadis riwayat Muslim, ada 3 amalan yang tidak akan putus dan terus mengalir kepada orang yang melakukannya, sebagaimana yang telah disebutkan di bawah ini. Apabila anak Adam manusia meninggal, maka terputuslah segala amalnya, kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Muslim diterangkan bahwa bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran juga menjadi petunjuk dan tuntunan baik bagi manusia jika ingin selamat di dunia hingga akhirat kelak. Yang kelima, doa di akhir tahiyat sebelum salam. Dalam hadis sahih Imam Bukhari, berikut doa yang wajib dibaca di akhir tahiyat sebelum salam agar terhindar dari siksa kubur dan fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab api neraka, dan dari fitnah kehidupan dan setelah kematian, dan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, rajin membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salah satu amalan agar terhindar dari siksa kubur adalah dengan memperbanyak bacaan surat Al-Mulk semasa hidupnya di dunia. Yang ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Dalam kitab Bushrul Karim dijelaskan khasiat membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke syurga. Yang kedelapan, membaca tasbih. Membaca tasbih 2 kalimat yang berbunyi Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adalah 2 kalimat yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat timbangan dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Melaksanakan ibadah haji dan umrah menjadi salah satu ibadah yang akan menerangi di alam kubur nanti. Bagi yang mampu dalam segi tenaga dan finansial, maka alangkah baiknya bersegera melakukan ibadah haji maupun umrah. Yang ke-10, membaca doa sapu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Doa sapu jagat atau merupakan doa yang pamungkas yang sering dibaca umat Islam untuk meminta kebaikan di dunia hingga akhirat. Seperti lafal di bawah ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Yang ke-11, membaca doa terhindar dari siksa api neraka. Selanjutnya membaca doa agar terhindar dari siksa api neraka, yaitu pada surat Al-Imran ayat 192 yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Quran Surat Al-Imran ayat 192. Yang ke-12, membaca doa agar diwafatkan bersama orang beriman. Selanjutnya membacakan doa agar diwafatkan bersama orang-orang yang beriman, yaitu pada surat Al-Imran ayat 193 yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami berserta orang-orang yang berbakti. Quran Surat Al-Imran ayat 193. Kemudian yang ke-13, membaca doa agar tidak dihina di akhirat. Yang terakhir yaitu membaca doa agar tidak dihina di akhirat nanti, yaitu pada surat Al-Imran ayat 194 yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Quran Surat Al-Imran ayat 194. Itulah 13 amalan yang akan menerangi di alam kubur nanti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.